Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi ini. Kali ini ada satu kisah cerita yang datangnya dari salah satu siswa yang pernah duduk di sekolahan menengah kejuruan, yaitu tentang pengalamannya yang membuat dirinya ini harus mengalami beberapa beban mental, diantaranya itu dikarenakan sering mengalami kesurupan di sekolah tersebut. Yang konon ceritanya sekolahan yang dia huni atau yang tempat dia menuntut ilmu, sekolahan tersebut memang sudah dikenal angker sebelumnya. Tapi ya namanya siswa waktu itu tidak tahu keangkeran sekolahan yang dia huni. Nah, awal ceritanya sebut saja namanya Sani. Nah, Sani yang waktu itu kejadian di tahun 2000-an sedang mengikuti kegiatan pramuka, kegiatan di luar dari jam pelajaran sekolah. Sani dan satu kelas rombongan teman lainnya mulai mengikuti acara pramuka itu sekitar jam 4 sore. Nah, selesai itu kurang lebihnya jam 7 pagi sebelum upacara pembubaran itu dimulai. Tapi ada satu malam yang membuat Sani ini merasa ya dirinya ini terkejut dengan kejadian-kejadian itu, dan dia tidak menyadari kalau yang dialami Sani ini ternyata dia mengalami kesurupan di malam itu. Saat Sani mengikuti acara yang namanya ekstrakurikuler, kegiatan pramuka, kejadian itu mulai jam habis sholat isya. Ada satu kegiatan yang mengharuskan seluruh siswa ini mengikuti pelajaran kegiatan pramuka seperti ya pokoknya kurang tahulah kegiatan apa, cuman ada satu kegiatan di malam itu sebelum acara yang namanya jam berapa itu, jam 1 malam itu ada yang namanya renungan malam. Tapi kejadian sebelum renungan malam itu Sani sudah mengalami kesurupan. Awalnya di saat jam 9 malam, di saat semua teman-temannya mengikuti kegiatan seperti api unggun dan lainnya itu, Sani ini meminta izin ke salah satu kakak kelasnya, kakak pembimbing. Nah, dia meminta izin untuk istirahat, masuk ke kelasnya. Nah, saat dalam kelas ini Sani itu sendirian. Dia tidak ditemani siapapun. Ya karena temannya yang lainnya yang satu kelas itu masih mengikuti acara kegiatan api unggun. Sani diizinkan sama kakak pembimbingnya. Sani ini melangkahkan kakinya ke dalam kelas yang dia tuju. Nah, saat buka pintu ya tidak ada kejadian yang aneh, tidak ada hal yang aneh. Menurut Sani hal biasa-biasa saja. Kurang lebih jam 8:30 dia duduk di bangku kelasnya. Karena badannya terasa agak lemas, pikirannya juga mungkin ada sesuatu yang dipikirkan. Memang benar waktu kejadian malam itu Sani ini punya pikiran yang terbebani di urusan rumahnya. Ya faktor urusan keluarga yang mengakibatkan, yang menyebabkan Sani ini ya pikirannya itu terbagi antara kegiatan sekolah dengan keluarga. Kepentingan keluarga ini yang membuat dirinya itu akhirnya membuat si Sani yang harus butuh waktu untuk istirahat karena pikirannya yang tidak sanggup memikirkan keadaan keluarganya yang saat itu memang sedang ada masalah. Pikirannya kacau Sani. Mau ikut sekolahan, rumah sedang ribut. Nggak ikut sekolahan disangkanya siswa masih kelas 1 sudah berani minta izin atau sering tidak berangkat.
Nah ini Sani itu memaksakan untuk berangkat, tapi ya kenyataan yang dialami setengah 9 malam itu dia minta rehat atau istirahat. Nah di dalam kelas dia merenung sendiri, melamun, harus bagaimana, terus bagaimana keadaan di rumah. Nah saat melamunnya itu dia tidak sadar diri kalau ternyata dirinya itu sudah di luar akalnya. Pengaruh negatif yang masuk ke dalam tubuhnya ini, dia sudah tidak sadar diri. Nah dia bisa menceritakan ceritanya ini dari salah satu temannya yang mengatakan kalau Sani ini mengalami kesurupan karena teriakan Sani, katanya teriakan dirinya saat sudah terasuki mengalami kesurupan di dalam kelas yang dalam keadaan sendiri, membuat suara gaduh di dalam kelas yang membuat suara itu terdengar sampai keluar ruangan yang lain. Dan kebetulan di sebelah kelasnya Sani itu ada beberapa siswa yang juga sedang istirahat. Mendengar gaduhnya kelas dari tempatnya Sani yang sedang istirahat, teman-temannya itu ya melihat keadaan sekitar. Ya ternyata melihat keadaan Sani yang sedang mengamuk, mengacak-acak bangku sekolahan, membanting meja-meja bangku sekolahan, dan itu langsung membuat teman-teman atau orang yang melihat Sani yang sedang mengamuk ini melaporkan kejadian itu ke salah satu kakak pembimbing dan guru yang bertugas di kegiatan pramuka itu. Sontak membuat kegiatan api unggun itu terhenti. Mereka hanya lari semua menuju ke tempat Sani yang sedang mengamuk. Melihat Sani yang sudah di luar kontrolnya, salah satu guru pembimbing ini mencoba agar mengkondisikan keadaan Sani ini menjadi lebih tenang. Tapi bukannya tambah tenang, justru Sani ini semakin meronta-ronta, semakin menjadi-jadi. Bahkan seorang guru yang memegang Sani pun harus terpental karena kekuatan yang memang terlalu kuat yang ada di dalam tubuhnya Sani. Bahkan bukan cuma gurunya yang berusaha memegang Sani, ada beberapa siswa kakak pembimbing yang lainnya juga katanya sempat memegang tubuh Sani, tapi semuanya tidak berhasil karena ya betapa kuatnya energi yang keluar dari tubuhnya Sani yang sudah dirasuki oleh sosok yang tidak diketahui. Nah, karena bingung panikan yang membuat seluruh satu sekolahan, yaitu di kesempatan itu kelas 1 SD itu membuat rasa takut semua siswa yang melihat kondisi itu. Melihat kejadian itu, ada ketakutan yang lebih di antara siswi-siswi yang lainnya. Melihat Sani yang mengalami kesurupan yang kakak pembimbing dan gurunya itu tidak bisa mengkondisikan keadaan itu. Nah, di antara siswi yang ketakutan, di antara siswi yang sedang melihat keadaan Sani ini, secara tiba-tiba ada juga yang mengalami kesurupan. Dua kali siswa, yaitu Sani dan satu temannya, kalau tidak salah namanya Nurul, juga mengalami kesurupan. Tapi Sani tidak menyadari dirinya kesurupan, cuman ini cerita dari salah satu teman dekatnya menceritakan kejadian kalau Sani itu pernah mengalami seperti ini. Nah ini dia menceritakan ke channel Sunyi Sepi ini ya tujuannya ya bagaimana pengalaman dia saat dia mengalami kesurupan. Dua temannya Nurul dan Ika juga kesurupan mengikuti Sani, membuat suasana kelas itu semakin tegang. 3 siswi bersamaan mengikuti amukan Sani yang sedang kesurupan. Ketiga siswi ini sama-sama meronta-ronta, bahkan mengejar-ngejar guru yang ingin menenangkan Sani, menyerang. Nah saat 2 Ika Nurul ini menyerang guru pembimbing ini,
seluruh siswa, kakak pembimbing yang berusaha menenangkan Sani itu ketakutan. Ya karena yang dilawan ini bukan sosok wanita atau sosok siswi yang sebenarnya. Sosok siswi tapi di dalam tubuhnya itu sudah ada dirasuki sosok yang lain. Kakak pembimbing yang masih duduk di bangku kelas 2 dan kelas 3 pun merasa takut, bingung harus bagaimana. 1, 2, 3 terjadi kesurupan, ketakutan itu membuat tegang seluruh satu sekolahan, bukan satu kelas saja. Yang secara tiba-tiba di tempat jauh orang melihat, siswa yang jauh melihat kegiatan sedang mengkondisikan ketiga anak ini, kurang lebih jarak itu ada 3 kelas, di situ juga mengalami kesurupan yang sama, yang membuat guru pembimbing ini semakin kewalahan, bingung harus mana dulu yang ditenangkan, harus mana dulu yang dikondisikan, antara Sani atau yang sebelah sana. Sementara Sani yang sebagai awal akhirnya disadarkan terlebih dahulu, tapi tidak sepenuhnya. Karena apa ya, kondisi Sani ini masih belum bisa terkontrol, masih meronta-ronta, cuman mereda, tidak mengamuk lagi. Tapi yang keempatnya itu, jadi seolah-olah yang merasuki tubuh Sani ini pindah ke tubuh yang lain, pindah ke sebelah yang lebih jauh, di sana mengamuk lagi, bahkan secara tiba-tiba menendang-nendang siswa yang sedang di sebelahnya. Sontak membuat lingkungan sekitar tempat mereka duduk ini ya langsung membuka ruangan. Karena apa ya, satu siswa ini tiba-tiba mengamuk secara brutal, mencakar-cakar. Takut bukan main seluruh siswa yang ada di sekitar teman itu. Kalau tidak salah namanya waktu itu namanya Nyimas. Nah, Nyimas itu panggilan. Nyimas ini yang secara tiba-tiba itu mengamuk, membuat seluruh siswa ini ya ketakutan. Jadi ada 4 siswi, 4 perempuan yang sama-sama mengalami kesurupan. Nah, yang paling parah itu kejadian yang kesurupan itu kelima, yaitu sosok laki-laki, yaitu dari kakak pembimbingnya. Karena apa? Ia terlalu khawatir atau berusaha untuk menenangkan keempat siswi yang sedang mengalami kesurupan. Mungkin karena sifat sombongnya, ternyata justru dia sendiri yang mengalami kerasukan, kesurupan. Karena mungkin dengan lantunan bacaannya mungkin membuat marah para gaib yang ada di dalam tubuh orang-orang yang sudah mengalami kesurupan, merasa terganggu oleh satu siswa ini. Akhirnya dia sendiri juga yang mengalami kesurupan. Kalahnya siswa ini, dia sendiri akhirnya mengalami kesurupan. Nah, kesurupannya itu dimanfaatkan oleh para gaib, para setan atau jin yang sudah masuk ke tubuh siswa ini. Wah, makin parah kejadian yang menimpa malam itu. Dari jam 9 kurang lebih sampai jam 11 malam itu tidak bisa terkondisikan. Satu reda muncul lagi, satu reda muncul lagi, dan terus menerus sampai kurang lebih jam setengah 1 ada 10 siswa. Sani tersadar, Ika Nurul tersadar, ada lagi Nyimas yang harus kambuh, satu lagi siswa laki-laki yang sebagai kakak pembimbing ini juga mengalami kesurupan. Nah, kejadian yang lebih parah itu semenjak kakak pembimbingnya ini mengalami kesurupan, semuanya itu menjadi kebingungan, takut. Ada yang mencoba menangis histeris, tiba-tiba ada siswa yang secara diam-diam ketakutan itu muncul terus menangis sendiri. Ada yang pokoknya malam itu benar-benar membuat suasana di dalam satu sekolahan tempat Sani ini belajar. Malam itu malam yang benar-benar mencekam buat Sani. Sani yang keadaan masih lelah, tersadar dari kerasukannya. Kurang lebih hampir 2 jam lebih dia mengalami kerasukan. Dia tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa melihat orang-orang lain yang sedang berjuang untuk mengkondisikan seluruh teman-temannya yang mengalami kesurupan.
Nah, sampai jam setengah 1 malam itu belum terkondisikan semuanya, itu membuat gaduh semua lingkungan itu. Nah, di antara salah satu guru pembimbing itu kebetulan ada tukang kebun yang bekerja di sekolahan itu. Nah, itu menyarankan agar meminta tolong ke salah satu orang setempat, yaitu ke siapa? Ke Pak Ali. Pak Ali ini seorang praktisi, juga seorang guru ngaji yang kebetulan tidak jauh dari tempat sekolah itu dibangun. Karena memang sudah tidak bisa dikondisikan oleh guru pembimbing dan juga yang lainnya, tukang kebun ini baru mengingatkan ada seorang ustadz atau praktisi yang bisa mengkondisikan tempat ini. Dipanggil akhirnya Pak Ali, tapi sebelum dipanggil, Pak Ali ini mendengarkan cerita dulu sebelum Pak Ali ini berangkat ke tempat, yaitu sekolahan tempat sana ini belajar. Nah, tukang kebun ini menceritakan kejadian satu persatu ke Pak Ali. Nah, Pak Ali mendengarkan. Ternyata Pak Ali juga menyampaikan kalau tempat itu tidak boleh ada satu siswa yang melamun, apalagi punya pikiran berat. Karena itu akan menjadi titik lemah setiap manusia, itu mudah dirasuki. Nah, waktu itu tidak tahu kalau ternyata sana itu punya masalah yang lebih berat dari masalah dirinya sendiri. Nah, Pak Ali ini datang kurang lebih jam 1 dini hari. Pak Ali datang melihat kondisi siswa yang masih mengamuk-ngamuk, yang masih membabi buta, mengejar dan membanting seluruh perabotan termasuk bangku sekolah dan peralatan sekolah di dalam kelas tersebut. Itu masih mengamuk. Bahkan kondisinya dipegang oleh 10 siswa yang lainnya itu belum bisa terkondisikan. Selalu saja terpental, selalu saja meronta-ronta. Harus digunakan dengan cara yang kasar, dengan apa ya, semacam menggunakan kuncian agar siswa ini tidak bisa melakukan aktivitas seperti mengamuk lagi dengan kuncian. Bahkan harus diikat dengan tali, yaitu yang terbuat dari apa? Semacam tali pramuka. Diikat siswa itu ya, karena memang tidak bisa dikondisikan secara sadar penuhnya, itu belum bisa sebelum Pak Ali itu datang. Nah, setelah Pak Ali itu datang ke tempat sekolahan tempat sana ini belajar, melihat kondisi itu, Pak Ali tanpa pikir panjang langsung bertindak, menyadarkan satu persatu siapa saja yang sudah mengalami kesurupan, dari mulai siswa yang sedang diikat, terus ikat, Nur dan seluruhnya itu disadarkan. Nah, setelah semuanya disadarkan, nah Pak Ali ini akhirnya duduk di antara seluruh siswa sekolahan itu. Dia menceritakan, mohon maaf Pak Guru, kata saya waktu itu mendengarkan ceramah dari Pak Ali, sekolahan ini sebelum tempat ini dibangun menjadi sekolah menengah kejuruan, tempat ini memang sudah angker sebelumnya. Dan konon ceritanya sebelum saya beranjak usia seperti ini, waktu itu Pak Ali itu usianya kurang lebih hampir 50 tahunan. Sebelum usia saya sampai seperti ini, tempat ini itu dulu kosong, lahan kosong yang tidak dihuni siapa-siapa, dan juga terkenal keangkerannya karena banyak para praktisi yang membuang atau yang menitipkan barang-barang gaibnya itu di area sini. Dan semenjak saat itu tempat atau lahan ini tidak ada yang mau membeli. Nah, waktu itu sebelum sekolah menengah kejuruan ini dibangun, itu sempat dibangun sekolah menengah pertama. Di saat sekolah menengah pertama itu dibangun, kurang lebih 7 tahun sebelum digantikan menjadi sekolah menengah kejuruan sekarang ini, ada beberapa kejadian yang tidak masuk akal, yang di luar akal sehatnya siswa. Saat itu ada 3 kejadian. Salah satunya meninggal di tempat WC atau di toilet. Yang keduanya yang meninggal secara mendadak saat keluar dari sekolahan. Yang ketiganya
ada satu kejadian yang membuat siswa ini melakukan hal yang tidak masuk akal, melakukan bunuh diri di luar jam kelas pelajaran setelah seluruh siswa dan guru ini keluar dari gedung itu. Kejadian yang pernah dialami Pak Ali yaitu melihat kalau 3 kejadian itu menjadi suatu misteri, di mana dan sebab musabab apa yang menyebabkan para siswa dan siswi itu melakukan hal yang aneh. Waktu itu Pak Ali itu masih muda, tidak begitu tahu bagaimana tempat kejadian waktu di sekolah menengah pertama itu. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata di balik kematian para siswa-siswi yang 3 itu ada sosok penunggu yang memang bersifatnya jahil, yang ingin mengganggu seluruh penghuni tempat itu. Dan seringnya itu biasanya di dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti saat ini, yaitu kegiatan pramuka, yang kegiatan itu dilakukan malam hari. Ini terjadi juga sama sebelum sekolah menengah kejuruan ini dibangun. Dan ini terjadi lagi sekarang setelah sekolah menengah kejuruan ini didirikan. Dan ini terjadi lagi, yaitu kalian-kalian yang baru saja duduk di bangku kelas 1 ini mengalami hal yang sama. Bukan ini saja, 3 tahun yang lalu mungkin Pak Guru pernah menceritakan atau belum terhadap kalian. Kalau pernah ada kejadian yang sama, yaitu kesurupan massal, ya seperti ini. 3 tahun yang lalu, sebelum kalian mengalami hal yang seperti ini. Nah, mendengar ceramah dari Pak Ali ini, semuanya terdiam, termenung. Dan akhirnya ditutup dengan doa agar semua pelaksanaan kegiatan pramuka itu bisa lancar kembali. Tapi doa setelah dipanjatkan Pak Ali, di semua siswa ini mengaminkannya. Nah, Pak Ali meminta mohon maaf kepada siswa dan juga guru sekolahan di sini, untuk kegiatan malam ini, kegiatan pramuka mohon dihentikan. Jangan sampai ada kegiatan yang lain yang membuat penunggu di sini merasa terganggu. Dan pada hakikatnya setiap kali ada kegiatan apapun, lebih baiknya berpamitan, minta izinlah. Toh alam ini juga bukan alam manusia saja, ada alam lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang punya sopan santun. Walaupun itu tidak kasat mata, tapi setidaknya kita bisa menghargai dan menghormati. Mungkin mereka tidak terlihat, tapi mereka juga makhluk ciptaan yang kuasa, jadi mereka juga punya hak. Jadi kalau kejadian seperti ini menimpa kalian, itu semua juga mereka ingin menunjukkan kehadirannya di dunia ini, bahwa mereka itu ada di antara kalian-kalian yang hidup di dunia nyata. Nah, semenjak Pak Ali menceritakan kejadian itu, seluruh kegiatan siswa ini hampir sampai paginya itu, mungkin sebagian besar temannya sana itu tidak ada yang tidur. Mereka berkumpul satu rombongan, satu kelas, saling merasa ngeri, merasa ketakutan. Kalau mereka yang kekhawatirannya kalau tiba-tiba ada yang kesurupan. Jam setengah kurang lebih itu hampir jam 2 lah, bukan setengah 2, hampir jam 2 selesai Pak Ali berceramah, mendoakan semuanya, menyarankan agar seluruh kegiatan pramuka itu dihentikan. Nah, menunggu paginya ini, Sani dan teman-temannya ini merasa ketakutan yang luar biasa. Ya kenapa? Ya sudah mendengar sendiri cerita misterinya gedung sekolahan yang dia huni. Ada siswa yang meninggal secara mendadak, yang meninggalnya pun secara tidak wajar. Dan juga ada hal-hal yang mistis yang ternyata dibalik kejadian barusan, yaitu tentang kesurupan massal, itu ternyata sebelumnya juga pernah terjadi. Nah, saat mereka ini satu kelompok sana dengan satu kelasnya semuanya di dalam kelas, ini melihat sesuatu yang aneh. Jadi cerita-cerita dari Pak Ali seolah-olah muncul
anak SMP dengan pakaian biru putihnya, sekelebatan itu muncul di antara mereka yang berkumpul di jendela kelasnya itu. Sekelebatan itu seperti ada anak SMP yang berjalan, yang membosan, dan temannya teriak histeris, hantu, hantu. Nah, tapi kan yang namanya siswa yang duduk di dalam kelas yang sedang satu rombongan semakin tidak bisa tidur karena apa ya, beberapa siswa melihat sosok anak itu, dan bukan cuma satu kali, beberapa kali melihat sosok anak kecil yang memakai pakaian biru putih. Tapi wajahnya itu tidak terlihat, hanya sosok itu sekelebatan itu melewati jendela di kelasnya mereka yang sedang istirahat. Pagi itu terasa lama waktu itu yang dialami saya dan teman-temannya. Menunggu pagi, menunggu matahari terbit, rasanya lama sekali karena ya ketakutan yang benar-benar mencekam di malam itu. Tidak ada lagi sosok yang bisa menjaga mereka selain Pak Ali, karena Pak Ali sudah pamit, dan sementara guru pembimbing mereka istirahat di tempat yang lain. Jadi di dalam kelasnya Sani, ya cuma satu kelasnya Sani saja. Jadi ketakutan itu karena tidak ada sosok yang mendampingi mereka, yang melindungi mereka. Jadi kengerian itu semakin terasa. Dalam obrolan mereka ini, setiap kali ada yang ngobrol, kamu lihat enggak, kamu lihat, udahlah kita diam aja, udahlah kita diam aja, enggak usah ngomong yang aneh-aneh, ini kok enggak pagi-pagi ya, jam berapa, menunggu 5 menit aja itu lama sekali, apalagi sampai menunggu pagi. Nah, sampai singkat ceritanya suara subuh terdengar, mereka sudah mulai, alhamdulillah subuh sudah terdengar. Nah, baru setelah mereka melakukan sholat subuh berjamaah di luar gedung sekolahan secara berjamaah, melakukan sholat berjamaah itu di halaman kelas, di halaman sekolahan, melakukan sholat jamaah itu di halaman sekolahan, tidak di dalam kelas atau tidak di dalam musolahnya sekolah, enggak. Karena sekolahnya memang tidak cukup untuk menampung seluruh siswa secara berjamaah, digelar di luar ruangan di halaman sekolah, menggunakan ya seadanya. Ada yang terpal, ada yang pakai kain apa, dilakukan secara bersama untuk melakukan sholat subuh. Singkat cerita, jam 6 paginya guru pembimbing di sekolahan tempat Sani ini menuntut ilmu lewat pengeras suaranya ini mengumumkan tidak adanya upacara pembubaran kegiatan pramuka yang akan dilakukan jam 7 pagi. Tapi langsung mereka ini dibubarkan, seluruh siswa ini dibubarkan oleh guru pembimbing lewat pengeras suaranya, disuruh untuk pulang ke tempat tinggalnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya kegiatan upacara pembubaran kegiatan pramuka, karena memang kegiatan pramuka malam itu tidak terlaksana secara lancar. Nah, semenjak kejadian itu, sekolahan tempat Sani ini menuntut ilmu, dia beranjak kelas 2, kelas 3, kegiatan pramuka yang dilakukan di sekolahnya itu dari guru pembimbing ini katanya selalu minta izin ke salah satu tokoh setempat, ya waktu itu mungkin lewat Pak Ali ataupun lewat lainnya, itu akan meminta izin agar setiap kegiatan yang dilakukan di malam hari di sekolahan tempat Sani ini menuntut ilmu agar diberikan kelancaran. Dan juga dari salah satu guru yang membimbing, yaitu guru pembimbingnya Sani ini mempunyai satu teman yang akhirnya ingin berusaha menetralkan area tempat Sani ini belajar. Dan alhamdulillahnya semenjak kejadian itu sudah tidak ada lagi yang namanya kesurupan massal. Semenjak adanya Pak Ali dan juga yang lain-lainnya turut serta menetralkan area itu agar yang namanya tempat belajar mengajar siswa ini menjadi kondisi yang sebenar-benarnya, yaitu alamnya manusia, bukan alam yang sama-sama berdampingan di satu tempat.
tapi diusahakan dinetralkan sebisa mungkin oleh para praktisi, para kiai dan sebagainya yang bersatu padu untuk menetralkan area gedung sekolahan tempat saat ini belajar. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran dan wawasan bahwa segala sesuatunya itu ya ada konsekuensinya, ada hikmah di balik cerita yang saya sampaikan ini. Semoga bisa manfaat untuk kalian Sobat Sunyi Sepi. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di cerita Sunyi Sepi lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.